Oke, selamat siang adik-adik abang yang ganteng. Pada siang hari ini kembali lagi di kontennya abang yang ganteng di Hona English and Bahasa Course. Dimana pada hari ini cuacanya luar biasa panas. Sudah sempat berjemur juga tadi 5-10 menit. Makanya kalian lihat kulitnya abang agak kelihatan coklat, bright, shining, brown shining, tanning. Uh, karena abang suka aja membuat kulit berwarna coklat. Oke. Nah, pada siang hari ini tambah panjang lebar lah ya supaya kuota kalian tidak habis. Pada siang hari ini abang kembali duduk di dapur bagian belakang rumah abang supaya angin berhembus dengan segar tanpa harus menggunakan kipas angin. Oke. Jadi menghemat listrik, dengan kata lain abang menghemat listrik dengan duduk di luar dan merasakan AC yang alami yang dimana Tuhan sudah ciptakan angin segar berhembus. Bus 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 bus. Jadi itu lebih sehat rasanya. Nah, tambah panjang lebar, kalau Bang Genteng ini kalau udah ngomong banyak kali menjelaskannya, nggak langsung ke topik-topiknya. Ya begitulah deh ya. Taulah kalian gimana Bang Genteng ini, oke? Nah, hari ini abang mau menjelaskan sama kalian tentang pelajaran bahasa Inggris. Kembali lagi mengenai grammar. Grammar apa pula itu bang? Oke, grammar apa pula itu bang? Lalap abang ini ngajar grammar. Kapan abang untuk berjalan-jalan lagi? Udah lama abang gak berjalan-jalan lagi. Iya dek, kayak mana lah dek? Sebenarnya abang ada rencana jalan-jalan tapi selalu terhambat. Oke, terhambatnya karena banyak kali kendala. Oke, udahlah. Minggu ini semoga bang berjalan-jalan lagi ya supaya kalian lihat pemandangan-pemandangan yang indah di kota Medan ini ya. Oke. Udah, sekarang kembali ke topik kita. Hari ini abang mau ngajar kalian mengenai pelajaran yang penting buat kalian supaya kalian paham, supaya makin pintar kalian bahasa Inggris. Oke? Dan abang harap kalian gak bosan mendengar dan menonton video abang ini. Meskipun video ini kurang berbobot, tanpa edit-edit, tetapi setidaknya ilmu yang abang sampaikan kalian simak dan dapat kalian terapkan dan berlatih di rumah. Oke? Nah, ini yang kita belajar hari ini. Kita akan belajar menggunakan to and so. To and so artinya apa bang? To and so artinya dalam bahasa Indonesia juga atau begitu juga. Oke, yang mana to and so digunakan untuk kalimat positif. Kalian bisa melihat tanda positif di sebelah kanannya. Oke. Nah, sementara itu untuk kalimat negatifnya kita menggunakan either atau neither. Oke, either dan neither buat kalimat yang negatif. Nah, ini sering sekali to and so atau either and neither ini istilah yang digunakan dalam bahasa Inggrisnya to and so atau either and neither ini istilah yang digunakan dalam buku bahasa Inggris kalian itu disebut dengan elliptical word. Oke, elliptical word. Jadi elliptical word itu adalah ya to and so ini dan either dan neither ini. Inilah disebut elliptical word. Itu dia. Yang mana to and so ataupun either and neither digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang setara. Oke? Digunakan, ingat kembali lagi, to and so digunakan untuk menggabungkan kalimat yang setara. Maksudnya setara gimana pula Bang Genteng? Nah, lihat contoh Bang Genteng ini ya, Dek ya. Nah, contoh yang pertama. Her boyfriends are pilot. Oke, pacar-pacar dia berarti banyak pacarnya ini. Entah siapa ini, oke? Banyak selingkuhannya ini berarti. Her boyfriends are pilot. Jadi dia berpacaran sama pilot yang bekerja di penerbangan sana, yaitu pilot. Oke, her boyfriends are pilot.
pacar-pacarnya adalah seorang pilot. Oke. My uncle is a pilot. Nah, kalian lihat di sini kalimatnya, kedua kalimat ini memiliki kesetaraan yang dimana kesetaraannya itu terdapat pada objeknya, yaitu pilotnya. Kalimat yang pertama, oke, objeknya pilot, sementara kalimat yang kedua, objeknya juga pilot. Oke, meskipun subjeknya berbeda, tidak apa-apa. Oke, nggak masalah. Kalian nggak usah berfokus pada subjeknya, tetapi berfokuslah pada objeknya. Oke, objeknya. Kalau objeknya memiliki kesamaan atau kesetaraan, maka untuk menggabungkan kalimat ini dengan menggunakan to and so, kita dapat membuatnya menjadi lebih singkat atau meminimalisnya dengan menggunakan to and so. Caranya seperti apa? Seperti ini. Perhatikanlah di ini. Oke, sudah Bang buat. Her boyfriends are pilot and my uncle is too. Nah, kalimat ini menjadi sederhana jadinya dengan menggunakan elliptical word to. Oke. Tanpa harus lagi menjadi dua kalimat ini. Dua kalimat yang menjelaskan objek yang sama. Dengan adanya elliptical word ini, oke, pilotnya tidak lagi kita masukkan, tetapi kita menggunakan to-nya yang menyatakan bahwa pacar dia adalah seorang pilot dan paman saya juga. Oke, dan paman saya juga. Oke, artinya to di sini juga. Nah, bagaimana dengan so? Kalau kita menggunakannya ke dalam kalimat, tidak jauh beda, hanya saja penempatannya tidak di akhir kalimat. Kalau to, penempatannya di akhir kalimat. Sementara so, penempatannya, oke, kita lihat di sini. Her boyfriends are pilot and so is my uncle. Oke, jadi bisa lihat penempatan to and so. Berbeda kan, Dek? Oke. Kalau kita menggunakan to, setelah kata penghubung conjunction and conjunction itu kata penghubung, oke. Setelah kata penghubung and atau dan, oke. Kalau kita menggunakan to ya. Kalau kita setelah menggunakan conjunction and, oke, itu diikuti dengan subjek, dan kemudian auxiliary-nya, dan kemudian to-nya. Sementara kalau kita menggunakan so, oke, setelah kata penghubung and, setelah kata penghubung and, itu diikuti langsung dengan elliptical word-nya, yaitu so. Kemudian auxiliary-nya, kemudian subjeknya yang terakhir. Oke, subjeknya yang terakhir. Jadi ada perbedaannya. Artinya tetap sama. Kalau kita artikan ini, pacar dia adalah seorang pilot dan begitu juga paman saya. Yuhu, gampang kan? Nah, ini kalimat yang pertama. Oke, yang dimana pada kalimat ini abang menggunakan auxiliary. Pada kalimat yang setara ini, kedua kalimat yang setara ini abang menggunakan auxiliary atau kata kerja bantu, yaitu are dan is. Bagaimana pula kalau kalimat itu tidak menggunakan auxiliary-nya, Bang? Bagaimana kita dapat menggabungkan dengan menggunakan elliptical word-nya? Mudah saja. Sudah Bang tulis juga kalimatnya di bawah buat kalian. Oke, contohnya. Tabon na opung, alogoon. Mantap kali yang ini nih opung, dingin kali. Oke. Agak abang rentangkan dulu kaki abang ini. Oke, karena abang duduk di lantai. Nah, contoh yang kedua, oke. Their mom teaches
math. Oke, kalimat yang pertama nih. Their mom teaches math. Mama mereka mengajar matematika. Oke. Sementara kalimat yang kedua, our mom teaches math. Mama kami mengajar matematika. Nah, kedua kalimat ini memiliki kesetaraan yang dimana predikatnya, yaitu kata kerjanya sama. Teaches, dan objeknya juga sama. Math dan math. Untuk menggabungkan kalimat ini dengan menggunakan elliptical word, to and so, caranya mudah. Seperti ini sudah Bang buat. Oke. Their mom teaches math and our mother does too. Jadi kita tetap menggunakan auxiliary sewaktu kita menggabungkan kalimat yang setara ini dengan menggunakan to and so. Oke. Karena our mother ini adalah singular, maka auxiliary untuk our mother kita menggunakan does. Oke. Singular harus disertai dengan singular. Artinya, ibu mereka atau mama mereka mengajar matematika. Dan mama kami juga. Oke, dan mama kami juga. Jadi mama mereka ini berdua, oke, sama-sama mengajar matematika. Oke, bagaimana dengan so? Oke. Their mom teaches math. And so does our mom. Oke, sama ya dia. Oke, penempatannya kembali lagi setelah and kalau kita menggunakan so, oke. Setelah and diikuti dengan so, kemudian auxiliary-nya, kemudian subjeknya. Oke. Subjeknya, subjek yang dimana terdapat pada ini dia soalnya tadi. Oke. Yang dimana subjek yang pertama ini adalah their mom, di kalimat pertama adalah their mom, sementara subjek di kalimat kedua adalah our mom. Oke. Jadi untuk penggabungannya dengan menggunakan elliptical word, beginilah bentuknya. Oke, udah paham ya untuk to and so. Oke, pada kalimat positif. Nah, inilah dia bentuk-bentuknya. Jangan dicatat dulu. Oke. Kalian dengarkan dulu. Kalau kalian udah paham, barulah kalian mencatatnya. Oke, jangan dicatat sebelum perintah dari Abang Genteng. Paham ya? Ya, kalian perhatikan baik-baik. Oke. Kemudian kalian rimang-rimangi. Kalau ada pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, lanjut. Bagaimana penggunaan either, atau neither pada kalimat yang negatif? Oke, memang either and neither selalu digunakan untuk kalimat yang negatif. Sementara to and so digunakan untuk kalimat yang positif. Sorry ya deh ya. Oke, nah tanpa panjang lebar. Either and neither, oke, polanya sama seperti in to and so. Hanya saja ada perbedaan sedikit. Perbedaannya langsung saja kita lihat di mana perbedaannya ini. Oke, kalimat yang pertama. I am not mad at you. Oke, saya tidak marah padamu. Dan kalimat kedua, she is not mad at you. Dia tidak marah padamu. Oke. Nah, kedua kalimat ini setara. Oke, setara yang dimana sama-sama marah kepada objek yang sama juga. Oke, I'm not mad at you, she's not mad at you. Jadi untuk menggabungkan kalimat ini dengan menggunakan either ataupun neither, caranya seperti ini. I am not mad at you and she isn't either. Oke. Jadi setelah and di sini diikuti dengan subjek dan kemudian auxiliary itu harus wajib ada ya. Oke. Nah, untuk either kita menggunakan isn't. Oke. Isn't either dalam bentuk negatif dia. Kalau either auxiliary-nya. Oke. Sementara kalau kita menggunakan neither, oke, polanya sama seperti so juga, hanya saja
Hanya saja nanti auxiliary-nya bukan lagi negatif, melainkan positif. Seperti kalimat yang sudah Abang buat ini, penggabungannya. I am not mad at you and neither is she. Nah, bisa lihat perbedaannya kan? Oke, bisa lihat perbedaannya? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, I am not mad at you and she isn't either. Di sini auxiliary-nya dalam bentuk negatif, kemudian diikuti dengan elliptical word-nya, yaitu either. Sementara kalau kita menggunakan neither setelah and, oke, kemudian neither is she. Sama artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku tidak marah padamu dan begitu juga dia. Oke, gampang. Oke. Nah, ini adalah kalimat yang dimana Abang buat dengan menggunakan auxiliary-nya. Bagaimana pula kalau kalimat itu bila mana Bang? Gimana kalau kalimat tersebut tidak ada auxiliary-nya, tapi bagaimana kalau kalimat itu tidak ada auxiliary-nya? Oke. Nah, gampang. Abang sudah mempersiapkannya juga buat kalian contohnya. Bila kalimat tersebut tidak memiliki auxiliary, seperti inilah dia bentuknya. Oke. Tina never, visit me. Sebenarnya ini juga termasuk, never ini termasuk keterangan yang dimana keterangannya berbentuk negatif. Never itu tidak pernah. Never tidak pernah. Tidak pernah. Jadi sudah jelas bahwa kalimat ini dalam bentuk negatif. Budi never visit me. Budi tidak pernah mengunjungi kami. Jadi kedua kalimat ini walaupun tidak ada pakai not seperti kalimat pertama ini ada not. Pada kalimat bagian B ini never, seldom, rarely itu adalah kalimat negatif. Jadi kalau kalian ingin menggunakannya dan menggabungkannya dalam bentuk dan menggabungkannya dengan menggunakan either and neither, bentuk dan caranya tetap sama. Langsung saja bentuknya. Tina never visit me. Budi never visit me. Penggabungan dari kalimat yang setara dalam bentuk negatif ini menjadi Tina never visit me and Budi doesn't either. Nah, ini yang either. Bagaimana dengan yang neither? Yang neither-nya Tina never visit me and neither does Budi. Kembali lagi bahwa kalau kita menggunakan neither, maka auxiliary-nya harus dalam bentuk positif. Ini hanya digunakan untuk neither pada kalimat yang negatif. Harap diingat. Harap diingat ya. Gampang kan? Mudah. Lihat dulu, perhatikan baik-baik. Rimangi. Bila ada pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Tapi kalau kalian tidak punya pertanyaan, berarti cara Abang menjelaskan ini sudah cukup jelas buat kalian. Okidoki. Kiddos. Adik-adik, anak-anak semuanya paham ya? Paham lah ya? Dah. Nah, itulah pelajaran yang Abang sampaikan pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan memudahkan kalian menjawab soal-soal bahasa Inggris di sekolah dengan mudah. Sampai sekian dulu. Sampai sekian penjelasan dan tutorial Abang mengenai elliptical word. Semoga ini bermanfaat dan kalian bisa melatihnya di rumah. Bila ada pertanyaan, kembali lagi Abang ingatkan, bisa menulis di kolom komentar. Karena untuk bertanya itu tidak bayar. Abang senang sekali kalau ada pertanyaan.
Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan di penjelasan selanjutnya. Horas, bye-bye.